Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas PES IK 23B Unimed akan menjelaskan mengenai sistem operasi Linux Mint, mulai dari pengenalan Linux Mint, cara install Linux Mint, kelebihan dari Linux Mint, serta kekurangan dari Linux Mint. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Naila dengan NIM 42332500007 dan ini teman-teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Priti Singgam dengan NIM 42332500015. Nama saya Pedro Stelmario Merwarubu, NIM 42335500044. Baiklah, kita masuk ke pengenalan Linux Mint terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian dari Linux Mint. Linux Mint adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux, dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan ramah pengguna, terutama bagi mereka yang baru beralih dari Windows atau macOS. Yang kedua ada dasar Linux Mint. Sistem ini dibangun di atas kernel Linux yang merupakan inti dari banyak sistem operasi dan menggunakan komponen dari Ubuntu atau Debian sebagai basisnya. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Linux Mint terkenal karena antarmuka pengguna yang intuitif dan mirip dengan Windows, sehingga cocok untuk pengguna baru yang terbiasa dengan Windows, yang membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pemula. Yang keempat, aplikasi bawaan. Selain itu, Linux Mint menyediakan berbagai aplikasi dan alat bawaan, sehingga pengguna bisa langsung produktif tanpa perlu menginstal banyak perangkat lunak tambahan. Yang kelima, ada versi Linux Mint. Sistem operasi ini tersedia dalam beberapa versi, masing-masing menggunakan lingkungan desktop yang berbeda seperti Cinnamon, Mat, dan XFCE, sehingga pengguna dapat memilih tampilan dan nuansa yang sesuai dengan preferensi mereka. Secara umum, Linux Mint adalah pilihan populer bagi pengguna yang mencari alternatif open source dari sistem operasi komersial dengan fokus pada kemudahan penggunaan, stabilitas, dan dukungan komunitas yang luas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload VirtualBox beserta Linux Mint. Pertama, kita masuk ke dalam Chrome. Lalu kita cari VirtualBox. Setelah masuk ke dalam website VirtualBox, kita cari yang namanya download. Kita klik. Lalu, saya mendownload VirtualBox-nya itu yang Windows Host ya. Setelah itu kita klik Windows Host. Otomatis akan terdownload. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya skip aja. Kita beralih ke download Linux Mint-nya. Kita cari download Linux Mint. Download Linux Mint. Lalu setelah masuk ke dalam website Linux Mint, ada 3 jenis Linux Mint. Ada yang Cinnamon, XFCE Edition, dan terakhir Mat Edition. Ketiganya ini ada perbedaan yang signifikan di mana Cinnamon ini lebih lengkap, sementara yang XFCE ini lebih simpel dan ringan. Kalau yang Mat itu untuk PC yang masih di bawah sih. Saya tidak bisa mengatakan PC yang seperti apa, tapi yang mungkin speknya masih di bawah. Kita klik yang Cinnamon. Lanjut kita cari location mirror-nya. Kita gunakan yang Indonesia. Kita cari yang Indonesia. Oke, dapat Indonesia, kita klik PT Global Intermedia Nusantara, otomatis akan terdownload juga. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya skip aja lagi. Setelah semuanya terdownload, kita masuk ke VirtualBox-nya. Masuk ke VirtualBox, kita tekan bagian New. Kita taruh nama Linux kita tadi, Linux Mint 22 Cinnamon. Jangan lupa type-nya juga harus Linux dan versionnya Ubuntu 64 bit. Lalu untuk base memorinya, saya sendiri memakai base memory 49 MB. 49 MB. Ya, 49. Untuk prosesornya saya mengambil 3 CPU. Baiklah, untuk yang hard disknya saya memakai yang 55 GB. Setelah itu kita tekan settings, lalu kita tekan sistem. Di sini kita bisa mengubah base memory kita tadi.
Lalu kita tekan display. Nah, di video memori saya mengambil itu 128 MB yang paling tinggi ya. Lalu saya enable 3D acceleration. Nah, setelah itu saya tekan storage, and di control idea itu saya tekan empty. Lalu saya tekan yang choose a disk file. Nah, setelah kita tekan choose a disk file tadi, otomatis dia akan mengarahkan kita ke dalam folder yang mana berisikan Linux Mint yang telah kita download tadi. Nah, setelah kita klik Linux Mint yang telah kita unduh tadi, maka di controller IDE Linux Mint akan tertera. Nah, setelah itu kita bisa tekan OK. Lalu kita kembali lagi dan tekan start. Kita tunggu sampai muncul powering NVM up. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita bisa tekan cancel dulu. Nah, di sini kita tekan enter. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini proses booting sih. Nah, muncul logo Linux Mint. Kita tunggu saja proses runningnya. Nah, sampai muncul seperti ini. Di sini ada bagian menu untuk menginstal Linux Mint-nya. Kita klik 2 ya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada menu untuk pemilihan bahasa ya, yang akan dipakai untuk menginstal Linux Mint-nya nanti. Pilih English dan Continue. Nah, ini untuk layout keyboard nanti ya, menggunakan US aja, yang default aja. Continue lagi. Nah, di sini ada install multimedia codecs, pastikan dicentang, baru lanjut. Beberapa saat. Nah, di sini ada installation type, di mana pilih untuk erase disk and install Linux Mint. Itu centang dan install now. Pastikan tidak ada settingan yang berubah dan baca apa partition table-nya itu sesuai dengan yang pada partisi awalnya. Ini sudah sesuai, maka continue. Nah, sekarang untuk pemilihan tempat region untuk pengguna, coba kita ketik Medan. Medan di mana di sini? Medan. Ya, kota Medan, lalu continue. Nah, jika sudah, masuk langkah berikutnya. Ini adalah untuk tampilan dari user Linux-nya. Masukkan nama pengguna. Di sini kita kasih Linux Mint ya, Linux Mint 22. Linux Mint 22. Oke. Nah, ini passwordnya disarankan untuk password yang kuat, bisa 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan lebih baik lagi jika disertai dengan simbol. Nah, jika sudah memunculkan kata good password, artinya sandi keamanannya itu kuat dan sudah sangat baik gitu. Centang require my password to login dan continue.
Oke. Nah, di sini prosesnya agak sedikit lama ya. Welcome to Linux Mint untuk menyelesaikan semuanya. Nah, installation complete-nya muncul dan restart now sekarang. Nah, restart now ini bisa dibuat agar semua program yang sudah dipasang tadi dapat dimulai dari awal dan lebih lancar nantinya tanpa ada sedikit pun gangguan gitu. Nah, sini restart now. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini masuk ya. Ini dia tampilan Linux Mint yang tadi. Oke, sudah tertera kan user nama kita Linux Mint 22 Cinnamon. Maka sekarang masukkan password yang sudah dibuat tadi. Pastikan jangan salah. Nah, sekarang sudah selesai ya penginstalan dan pemasangan Linux Mint sesuai dengan langkah-langkahnya, tidak ada yang kurang, jadi lancar ya. Untuk VirtualBox-nya semua lancar. Kita coba di sini display settings agar sesuai dengan layar kita nih. Di 1900. Nah, bentar ya. Oke. Nah, ini kan sudah tampilan full layar ya. Jadi beginilah tampilan dari Linux Mint. Kita bisa lihat di sini ada banyak aplikasi. Seperti yang saya klik ini adalah aplikasi Firefox untuk browsing. Kemudian tersedia banyak aplikasi lain yang menurut saya tampilannya ini sangat mirip dengan Windows. Jadi bagi pemula yang ingin mencoba sistem operasi lain merasa tidak terlalu bingung karena memang tampilannya mirip sekali dengan Windows. Di sini ada 4 dokumen dan ya memang benar, ternyata tampilannya itu mirip dengan Windows. Jadi tidak terlalu asing dilihat. Di sini ada fitur tambahan seperti kalender, terus ada keterangan baterai dan suara juga, dan ada tambahan yang lain. Di sini kita bisa lihat lagi memang masih kosong karena baru diinstal. Dan jika kita coba untuk klik kanan, maka akan keluar juga beberapa fitur yang lain. Jadi beginilah tampilan dari Linux Mint. Kita lanjut, ada kelebihan Linux Mint. Yang pertama yaitu user friendly. Antarmuka yang mirip dengan Windows membuatnya mudah digunakan, bahkan bagi pemula. Yang kedua, gratis dan open source. Tidak ada biaya lisensi, dan pengguna bebas memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, stabil dan aman. Linux Mint terkenal stabil dengan pembaruan keamanan rutin yang menjaga sistem tetap aman. Yang keempat, ringan dan cepat. Berjalan lancar bahkan di perangkat keras yang lebih tua dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang kelima, komunitas yang kuat. Dukungan dari komunitas pengguna yang aktif memudahkan untuk mencari bantuan dan tutorial. Namun, terdapat kekurangan dari Linux Mint. Kekurangannya seperti kompatibilitas perangkat lunak. Beberapa aplikasi populer hanya tersedia di Windows atau macOS, sehingga perlu alternatif. Yang kedua, dukungan perangkat keras. Beberapa perangkat keras seperti printer atau perangkat Wi-Fi tertentu mungkin memerlukan konfigurasi tambahan. Ketiga, ada kurva belajar. Meski ramah pengguna, beberapa fitur dan perintah Linux tetap memerlukan waktu untuk dipelajari. Yang keempat, kurangnya dukungan resmi. Tidak ada dukungan resmi dari vendor, bergantung pada komunitas untuk solusi masalah. Dan yang kelima, update manual. Pembaruan perangkat lunak tidak selalu otomatis, sehingga pengguna perlu lebih aktif dalam menjaga sistem tetap up to date. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sistem operasi Linux Mint, mulai dari pengenalan, cara install, kelebihan, serta kekurangannya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.